Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Edo Setiawan, Hamidah Gustianti, Intan Agustin, dan Husnul Khotimah. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Pajak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian, menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan. Untuk keperluan itu, Fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016, yaitu sebesar 74,6% dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018, pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya, yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi anggaran pajak, yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara. Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri. Namun, tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan berkualitas. Akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara, khususnya dalam pembangunan, dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga, bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3%. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang, juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia. Sejalan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi milenial menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Sebagaimana data menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi milenial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak. Faktanya saat ini Indonesia tengah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan defisit.
Artinya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang didapatkan. Secara lebih sederhana, Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan roda kehidupannya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa harus meminjam uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melakukan pengelolaan utang dengan penuh hati-hati memang merupakan pilihan terbaik dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan sebuah negara dalam rangka memperbaiki dan memajukan negara. Secara umum, pajak memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pajak juga merupakan pendapatan negara yang berfungsi dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Lalu yang kedua, fungsi regulasi. Pajak menjadi alat ukur untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, pendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan menarik investasi. Yang ketiga, fungsi distribusi. Pajak berfungsi untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pula ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Selain fungsi yang sudah dijelaskan tadi, pajak juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang terakhir, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran yang diapaki untuk biaya pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti berikut. Fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, dan yang terakhir, pengembangan alat transportasi massa dan lain-lain. Sanksi pajak bagi wajib pajak atau masyarakat bila tidak membayar pajak. Materi ini merupakan berkenaan dengan sanksi pajak ya. Tentu ini merupakan suatu hal yang harus di perpajakan ini yang harus diberlakukan ya guna terrealisasinya kelancaran pembayaran pajak. Nah, sanksi pajak ini merupakan hal yang sangat dihindari ya bagi seorang wajib pajak, tetapi pada dasarnya dan pada kenyataannya ada saja seorang wajib pajak selalu melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berakhir pada penjatuhan sanksi kepada seorang wajib pajak. Nah, rupanya ketika saya menganalisa dari beberapa literatur bahwa ada banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang-ulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari sanksi pajak, kita harus mengetahui apa saja kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak. Nah, berikut ini contoh-contoh kesalahan seorang wajib pajak yang dapat dikenai sanksi pajak. Pertama, lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. Nah,
salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak adalah karena wajib pajak lupa tanggal pelaporannya. Nah, hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak atau seorang wajib pajak yang mengurus seluruh administrasi perpajakannya itu seorang diri tanpa bantuan orang lain, sehingga dia lupa tanggal pembayaran perpajakannya, sehingga berakhir pada penjatuhan sanksi kepada seorang wajib pajaknya. Kedua, menunda pembayaran pajak. Nah, sering menunda pembayaran pajak juga dapat menyebabkan seorang wajib pajak terkena sanksi pajak. Nah, tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak saja, wajib pajak juga bisa terkena sanksi karena telat menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Nah, sebab jika surat pemberitahuan tahunan atau SPT ini dilaporkan tidak tepat waktu, maka wajib pajak atau seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa denda dan bunga. Nah, seperti itu ya. Ketiga, yaitu menyembunyikan data. Nah, menyembunyikan data ini merupakan suatu tindakan ilegal ya kawan, karena dari wajib pajak yang bertujuan mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan, tentu itu merupakan suatu hal-hal yang tidak terpuji ya kawan. Nah, caranya dengan menyembunyikan atau memalsukan berupa data seperti data pendapatan yang diperoleh dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu hal-hal yang sangat konyol ya bagi seorang wajib pajak bila dia ingin membayar pajak tetapi dia seolah ingin membayar pajaknya ini hanya sebagian ataupun sedikitnya seperti itu. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan tindakan yang ilegal ya kawan. Nah, tentunya ada sanksi-sanksi tersendiri yang dapat dijatuhkan kepada seorang wajib pajak bila hal tersebut terjadi. Seperti itu. Maka jelas ya, seorang wajib pajak akan dikenai sanksi hukum pajak bila melanggar ketentuan yang berlaku ketiga aspek tersebut. Nah, berbicara mengenai sanksi pajak, kita harus tahu apa saja jenis dan besaran sanksi pajak itu sendiri. Nah, sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari ya bagi seorang wajib pajak. Di Indonesia sendiri ada dua jenis sanksi pajak yang dapat dijatuhkan kepada seorang wajib pajak. Pertama yaitu sanksi administratif dan yang kedua yaitu sanksi pidana. Nah, mengenai kedua jenis sanksi tersebut, saya akan membahasnya satu persatu. Pertama, sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini merupakan pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan yang dijatuhkan oleh Piksus atau pegawai pajak. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, sanksi pajak berupa denda dijatuhkan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Kedua yaitu sanksi bunga, ditunjukkan kepada wajib pajak atau seorang wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan, contohnya keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan, kekurangan pajak akibat penundaan SPT, serta mengangsur atau menunda pajak juga akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Ketentuan ini diatur sepenuhnya oleh pada pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang KUP. Nah, ketiga yaitu sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ini ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Nah, sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebab sanksi kenaikan ini bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu sanksi pidana pajak. Nah, sanksi pidana pajak ini merupakan sanksi pajak
yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada seorang wajib pajak. Nah, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Nah, sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai sanksi pajak bagi wajib pajak atau masyarakat bila tidak membayar pajak. Nah, itu tadi beberapa ulasan dari kita mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik dan taat pajak, hendaknya selalu membayar pajak dengan tepat waktu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.